Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa huwal hamidul majid wa nashkuruhu azza wa jalla syukran yastawjibul majid wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul hukmu fi ardihi was samai wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul azim wa khatamul anbiya'i. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qausikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rahmat dan hidayahnya serta memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di dalam masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat, marilah kita senantiasa memupuk ketakwaan kita dalam jiwa kita, sebab kelak saat kita dipanggil untuk menghadap keharibaan ilahi, takwa adalah sebaik-baik bekal yang harus kita bawa. Takwa yang sesungguhnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dimanapun kita berada. Jadi dengan takwa ada kontrol ketat yang melekat dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk saling mengasihi antara sesama manusia. Yang tua mengasihi yang muda, dan yang muda menghormati orang-orang tua. Suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat subuh berjamaah dengan tergesa-gesa. Namun di tengah jalan dia berjumpa dengan seseorang kakek tua yang berjalan pelan dan sangat berhati-hati di depannya. Demi menghormati dan memuliakan kakek tua tersebut, Ali sama sekali tidak mau mendahulinya
hingga waktu matahari terbit nyaris tiba. Kemudian sesampainya di depan pintu masjid, kakek tua itu tidak masuk ke dalam masjid. Akhirnya Ali pun tahu bahwa kakek itu seorang Nasrani. Maka Ali bergegas masuk ke dalam masjid dan melihat Rasulullah SAW sedang ruku. Saat Rasulullah SAW memanjangkan rukunya sampai sekitar 2 kali ruku biasa, sehingga Ali bin Abi Thalib bisa mengikuti ruku itu. Sesaat Nabi salat, Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku dalam salat tadi? Sepengetahuanku, engkau belum pernah melakukannya seperti ini." Rasulullah SAW menjawab, "Ketika ruku tadi aku membaca Subhana Rabbiyal Azim seperti biasanya. Namun saat aku hendak mengangkat kepalaku, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku cukup lama. Setelah ia mengangkat sayapnya, aku pun baru bisa mengangkat kepalaku." Para sahabat pun bertanya, "Mengapa Jibril melakukan itu ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku belum bertanya soal itu." Singkat cerita, malaikat Jibril lantas datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Ali tadi berjalan dengan tergesa-gesa untuk salat berjamaah. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang kakek tua beragama Nasrani. Ali sama sekali tidak tahu bahwa si kakek tua itu ternyata beragama Nasrani. Ali menghormati kakek tua itu karena usianya tua. Ia tidak mendahulunya dan menjaga hak orang. Ali menghormati kakek tua itu karena usianya tua. Ia tidak mendahulinya dan menjaga hak-hak orang yang lebih tua darinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahku untuk menahan rukumu agar Ali tetap bisa menjalankan sholat subuh berjamaah." Hal tersebut mungkin tampak biasa saja. Namun, hal yang luar biasa dalam kejadian ini adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Mikail alaihissalam untuk menahan gerak matahari dengan senyapnya beberapa lama supaya tidak terbit dahulu demi memuliakan Ali yang tengah memuliakan kakek tadi. Inilah kemudian yang diperoleh Ali karena ia sudi menghormati si kakek yang sudah tua renta itu, sekalipun si kakek itu beragama Nasrani. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah di atas dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, mari kita saling mengasihi, sebab dengan kasih sayang maka akan tercipta kedamaian di muka bumi ini. Yang tua mengasihi yang muda, sementara yang muda menghormati yang tua, sebagaimana dicontohkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam kisah tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna man la yarham sogirona wa yuwakkir kabirona." Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kedua, mari kita membumikan prinsip kasih sayang ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW meminta kita untuk saling berkasih sayang, sebab jika hal ini kita lakukan, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kisah Ali bin Abi Thalib tadi yang saya paparkan di atas memberikan pelajaran bahwa barang siapa membumikan kasih sayang, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Karena itu, sekali lagi, marilah kita untuk saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi,
sesama umat manusia meskipun kita berbeda aliran atau agama. Demikian khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Qawlu aqwali hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahhaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin natahirin amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wa tajawwazu beragama Nasrani. Ali menghormati kakek tua itu karena usianya tua. Ia tidak mendahulinya dan menjaga hak-hak orang yang lebih tua darinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahku untuk menahan rukumu agar Ali tetap bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Hal tersebut mungkin tampak biasa saja. Namun, hal yang luar biasa dalam kejadian ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Mikail alaihissalam untuk menahan gerak matahari dengan senyapnya beberapa lama supaya tidak terbit dahulu demi memuliakan Ali yang tengah memuliakan kakek tadi. Inilah kemudian yang diperoleh Ali karena ia sudi menghormati si kakek yang sudah tua renta itu, sekalipun si kakek itu beragama Nasrani. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, mari kita saling mengasihi, sebab dengan kasih sayang maka akan tercipta kedamaian di muka bumi ini. Yang tua mengasihi yang muda, sementara yang muda menghormati yang tua, sebagaimana dicontohkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam kisah tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa minna man la yarham sogirona wa yuwakkir kabirona. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kedua, mari kita membumikan prinsip kasih sayang ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW meminta kita untuk saling berkasih sayang, sebab jika hal ini kita lakukan, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kisah Ali bin Abi Thalib tadi yang saya paparkan di atas memberikan pelajaran bahwa barang siapa membumikan kasih sayang, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Karena itu, sekali lagi, marilah kita untuk saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesama umat manusia meskipun kita berbeda aliran atau agama. Demikian khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Qawlu aqwali hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahhaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. وتجوزوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah